biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum, sambutlah siang dengan tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan kompos dari alternatif sampah organik. Hal-hal yang melatar belakangi saya dalam memilih tema ini karena sampah di Indonesia sudah menumpuk sekali dan tanah di Indonesia sangatlah miris. Karena seperti yang kita tahu, tanah kita yang semakin hari semakin miskin akan mengunsur haranya karena dampak negatif dari pupuk buatan. Maka dari itu perlu adanya suatu tindakan yang perlu dibudidayakan, yaitu memupuk tanaman dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Jumlah timbulan sampah secara nasional mencapai 175.000 ton per hari, atau setara dengan 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Akan tetapi masih ada jenis sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang bernilai. Sampah dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Untuk sedikit mengurangi sampah dalam masyarakat, kita dapat membuat berbagai jenis pengolahan sampah menjadi suatu kegiatan yang produktif. Dapat dilihat dari gambar di samping, bahwasanya menunjukkan bahwa komposisi sampah sangat banyak. Faktornya ialah sedikitnya tempat pengolahan sampah, kurangnya tempat pembuangan sampah, dan jauhnya tempat pembuangan akhir. Dan dapat kita lihat dari data di samping bahwasanya Indonesia masuk dalam negara penghasil sampah terbanyak kedua setelah Saudi Arabia. Data pada tahun 2016. Dari pernyataan yang telah saya paparkan tadi, terdapat beberapa perumusan masalah yang akan saya kupas hingga menjadi pengetahuan baru bagi kita semua, yaitu sampah yang sangat banyak hingga menjadi penumpukan atau gunung sampah, metode untuk pengolahan sampah yang menumpuk belum efektif, kesadaran masyarakat akan penanggulangan sampah. Dari beberapa perumusan masalah ini, tentunya saya memiliki tujuan terhadap penulisan ini, yaitu mengetahui cara menanggulangi sampah, mengetahui pentingnya kompos bagi lingkungan, dan mengetahui bahan dan cara pembuatan kompos. Nah, dari tujuan ini akan muncul beberapa manfaat yang mungkin bisa saya dan teman-teman dapatkan. Dengan mengetahui dan memahami manfaat kompos, maka masyarakat mampu menerima wawasan baru dalam hal pemanfaatan limbah rumah tangga. Masyarakat dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pupuk buatan pabrik yang umumnya sudah digunakan oleh masyarakat desa, sehingga dapat meminimalkan pengeluaran masyarakat petani desa dalam proses bercocoktan. Metode penulisan karya ilmiah ini saya dapatkan dari lingkungan dan internet. Masuk pada pembahasan, apa itu sampah organik? Sampah merupakan salah satu limbah yang banyak terdapat di lingkungan. Bentuk, jenis, dan komposisi dari sampah tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Sampah terbagi menjadi dua jenis menurut sifatnya, yaitu anorganik dan organik. Namun, saya hanya akan dominan untuk menjelaskan tentang sampah organik. Sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Salah satu contohnya ialah pupuk organik seperti kompos. Apa itu kompos? Sebagian besar petani masih cenderung mengandalkan pupuk kimia, pupuk anorganik seperti urea, kalium klorida, dan triple phosphate
untuk budidaya tanaman dikarenakan mampu memberikan efek yang lebih cepat. Keadaan ini, jika berlangsung secara terus-menerus, maka lama-kelamaan keadaan tanah akan menjadi keras dan akar tanaman akan sulit berkembang, yang berakibat pertumbuhan tanaman akan terganggu. Permasalahan ini dapat diatasi dengan penambahan bahan organik, salah satunya kompos. Karena kompos dapat memperbaiki produktivitas dalam tanah secara fisik, kimia, dan biologis. Secara fisik, kompos dapat menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi dan drainase. Kompos adalah bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antar mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Kompos adalah hasil penguraian parsial atau yang tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat. Berikut beberapa aneka ragam kompos. Yang pertama, aerob, sifat makhluk hidup. Sifat makhluk yang hidup dan pertumbuhannya memerlukan oksigen bebas. Yang kedua adalah bokashi. Terminologi bokashi diambil dari istilah bahasa Jepang yang artinya perubahan secara bertahap. Bokashi juga adalah salah satu pupuk anaerob. Salah satu pupuk anaerob yang paling terkenal. Dan yang terakhir adalah vermikompos atau yang sering disebut casting, merupakan hasil dekomposisi lebih lanjut dari pupuk kompos atau organik oleh cacing tanah. Berikut adalah cara pembuatan kompos. Mohon disimak video. Ambil. Tanah mengandung berjuta bakteri pengurai. Pupuk kandang membantu memanaskan kompos. Pupuk kandang sebagai starter. Kompos idealnya memiliki suhu 40 sampai 60 derajat Celcius agar penguraiannya optimal dan membunuh bakteri patogen. Masukkan sampah organik sisa dapur non-hewani. Sampah organik lebih baik dicacah terlebih dahulu. Memudahkan penguraian. Hal ini berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Tambahkan kembali campuran tanah dan pupuk kandang. Prinsip mengompos harus ada unsur nitrogen dan unsur coklat. Unsur nitrogen, sampah sisa dapur non-hewani dan rumputan. Dan unsur coklat, yang ada daun kering, arang sekam, serbuk bergaris. Iya, benar. Tambahkan unsur coklat, sekam mentah. Setelah memasukkan unsur nitrogen, pastikan tambahkan juga unsur coklat. Idealnya perbandingan unsur nitrogen, unsur coklat
adalah 30:70. Saya tempatkan pot di atas ember untuk menampung air lindinya. Ada buangan air. Tambahkan bioactivator. Saya menggunakan pok dari kulit pisang. Bioactivator untuk menambahkan bakteri pengurai yang bersifat penguraian. Berikan sampai kira-kira cukup lembab dan jangan terlalu basah. Itu bisa bikin dari tempe, bisa bikin dari larutan. Kemudian tutup untuk mengurangi penguapan dan menjaga suhu. Lembabkan selama proses fermentasi. Diamkan selama 2-3 hari untuk memastikan komposter berjalan. Setelah 3 hari, kita melihat apakah kompos berjalan atau tidak. Sudah mulai proses penghancuran. Tanda kompos jalan yaitu hangat, berwarna hitam, dan tidak berbau. Jadi ada panas. Bagian yang hangat biasanya di bagian bawah, jadi harus diaduk. Sampah organik sebagian sudah berwarna hitam dan tidak berbau. Jadi yang berhasil itu enggak berhasil. Tandanya komposter ini berjalan dan bisa kita gunakan. Ini sampah organik yang akan saya buang ke komposter pot. Sampah telur itu bagus, kualitas komposnya bagus, mengandung banyak kalsium. Ada kulit telur, kulit bawang, kulit pisang, dan sayuran mentah. Tulang ayam tuh kamu aja itu ya bagus. Semuanya sudah dicacah, jadi tinggal masuk. Saya tidak memasukkan sampah organik hewani atau yang sudah dimasak. Ayam bakasan goreng itu Karena akan mengundang binatang dan berbau. mengurangi belatung. Aduk setelah sampah masuk agar sampah bau terkena starter kompos di bawah secara merata. Komposter ini adalah kompos sistem aerob yang memerlukan oksigen. Ini sederhana tapi butuh energi. Pengadukan dapat membantu kompos mendapatkan Oh, masih sama bulan ya, bulan ya, bagaimana? Semua tiap hari bisa dimasukin lagi atasnya ada tambahin sampah baru. Selama 10 bulan itu selama semua tempat. Setelah 10 hari udah boleh saya lihat sayuran yang dulu dimasukkan sudah menghitam. panen. Tiap hari dia. Komposnya tidak berbau dan tidak ada binatang tanah. Saya masukkan kembali sampah organik sampai penuh. Kita masuk sekali. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus dibuang, semua bisa dipakai. Ini kalian banyak sampah organik di atas. Bisa jadi produksi kopi juga. Hari ke-60, Oh ini buat pakai sistem yang ini. Kalau kita yang pakai starter disiram terus itu cepat sebulan. saya akan panen dulu air lindinya. Juga ini juga pupuk di bawah air cair. Ini pupuk juga. Air lindinya berwarna coklat bening seperti itu. Air lindi ini bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Nah ini kayak itu. Kayak itu Ya, lihatnya dari lab ini kamera. Kalau ini itu bisa. Kayak Alhamdulillah dapat 1 liter lebih air lindi. Hah? Untuk pupuk bisa. Membersihkan kali yang Mau saya pakai untuk memupuk tanaman saya. misalnya yang punya kandang, punya kolam kecil, dan sebagainya air sabun. Sekarang kita lihat komposnya. Jadi ya. Semuanya sudah menghitam seperti Tuh, nggak ada tanah. belatuknya kalau bagus. Baik unsur nitrogen ataupun unsur coklat, hanya tersisa pisahan kulit telur. Saya pisahkan kompos jadi koda balik. Kompos ini tidak bisa langsung dipakai.
Harus didiamkan dulu Perlu panas. diangin-anginkan, didiamkan beberapa hari dulu baru bisa dipakai. Saya sisakan sebagian. Starter atau pemancing untuk membuat berikutnya. Alhamdulillah dapat segini. Cara kompos jadi itu seperti ini, kita sampai ke tanah, tidak basah dan tidak tebal. Ya. Menakjubkan ya melihat siklus kompos ini dari sayuran yang berwarna-warni bisa menjadi hitam. Jadi gimana mengompos itu mudah kan? Yuk kita mengompos di rumah. Semoga video ini bermanfaat ya. Ya, itu. Nah, tadi kita udah melihat cara pembuatan kompos. Sekarang lanjut membahas manfaat pembuatan kompos. Manfaatnya ya mengurangi jejak karbon dari kendaraan pengangkut sampah, bersyukur dengan proses alami alam, dan menutrisi tanah dan makhluk di dalamnya. Ayo kita meminimalisir sampah makanan di rumah kita agar bumi jauh dari kata sakit karena banyaknya sampah di alam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Galilah rezeki dari celah-celah perut bumi." Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa Islam menuntut umat manusia agar mengusahakan sebaik mungkin lahan yang ada di bumi, yang ada di seluruh permukaan bumi untuk dioptimalkan agar lahan tersebut tidak menjadi terlantar dan kurang produktif. Hadis riwayat Tirmidzi. Manusia curang. Allah membuat kita hidup, sedangkan kita membiarkan mereka mati. Ulang alam. Ya, itu. Manusia curang. Manusia curang. Manusia curang. Manusia curang. Allah membuat kita hidup, sedangkan kita membiarkan mereka mati. Iya. Aplaus untuk Nina. Oh, jemputan belum. Maaf. Kira udah selesai. Kira Kesimpulan, jangan. dapat disimpulkan untuk menanggulangi sampah organik, kita dapat memanfaatkannya untuk menjadi kompos. Selain manfaatnya yang banyak, kompos dapat membantu bumi dengan cara menjauhkan banyak pupuk buatan. Lebih fokus. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, tentunya masih jauh dari kata sempurna. Saya akan sangat senang apabila Bapak atau Ibu dan teman-teman yang ingin menyedekahkan saran dan saya akan sangat senang apabila Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin menyedekahkan saran, kritik, ataupun masukan. Terima kasih sekali. Saya mau Ada apa? untuk hanya